Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Nah, ini aku sudah melakukan beberapa penyesuaian, mestinya suaranya, lebih bagus lagi dibandingkan sebelumnya, lebih keras, tapi mungkin kalau beberapa kali masih agak nge-pick atau ngeklip itu harap dimaklumi ya, ini aku masih belajar. Oke, langsung saja biar nggak terlalu lama basa-basinya, kita akan bahas beberapa update seputar Inter Milan. Yang pertama soal Tajon Buchanan, ini mungkin banyak yang udah tahu, sedikit saja bahwa Tajon Buchanan diminati oleh Sassuolo. Itu harganya juga cukup murah, cuman 7 sampai 8 juta. Tapi ada tapinya ini, dikabarkan Inter mau ngasih Sassuolo itu 8 juta asalkan Inter punya masih klausul buyback. Nah, gimana pada akhirnya nanti karena Tajon ini, aku ngelihat dia punya potensial, masalahnya, mmm, kelihatannya dia kesulitan beradaptasi di Serie A itu satu, tapi, masih ada faktor yang meringankan karena dia kan aslinya winger, tapi oleh Inzaghi dia diposisikan sebagai wingback. Bermain sebagai winger dan sebagai wingback itu ya agak beda, kelihatan di 2 musim lalu juga, eee, dia itu seperti kesulitan dalam hal positioning. Padahal di sepak bola Inzaghi atau Inzaghi Ball itu positioning itu adalah salah satu faktor kunci, oke. Nah itu soal Tajon Buchanan. Sebenarnya kalau dilihat di musim lalu, lumayan ketika dia dipinjamkan ke La Liga, ke mana, ke Villarreal kan aku lihat ininya, dia itu bermain setengah musim di sana kan, bermain 13 kali, cetak 1 gol dan 2 assist. Nah di sini mestinya bisa dipertimbangkan, tapi dengan beberapa perubahan yang akan dilakukan Kivu, ya manajemen menilai bahwa ini kayaknya belum masuk ini, tapi coba aja dulu nanti. Oke, berikutnya adalah Aslani. Nah, kalau Aslani kebalikannya. Real Betis itu sekarang Real Betis yang berminat, sebelumnya ada Fiorentina tapi, tampaknya Real Betis lebih serius. Cuman ini kebalikannya, kalau pada Buchanan Inter ingin masih ada klausul buyback-nya, sedangkan pada Aslani Inter pinginnya itu beli putus. Tapi apakah masih ada buyback juga, itu sepertinya enggak, cuman dari Real Betis mereka pinginnya minjem. Minjem dengan opsi membeli, tapi Inter maunya kalau mau beli, beli putus langsung, nggak usah isi pinjam-pinjaman gitu. Gila, kayak Inter nggak pernah minjem aja. Karena kadang-kadang malu sendiri, kita kalau pemain baru kan seringnya minjem, cicil, sekarang orang mau minjem nggak boleh, harus beli. Oke, berikutnya, nah ini berita menarik tentang Jan Bisek. Jadi Inter memutuskan bahwa Jan Bisek tidak lagi dijual. Wah, kecuali kalau harganya itu jauh di atas harga pasar. Nah, Inter itu kan menghargai Jan Bisek itu sekitar 25 sampai 30 juta. Berarti kalau di atas harga itu, kalau ada yang nawar 40 juta baru diajak ngopi. Kita lihat aja gimana. Kalau aku sih sebenarnya aku suka dengan Jan Bisek. Cuma kemarin aku bilang, ya mending dijual lah, mumpung harganya naik gitu loh. Tapi kan kita belum lihat bagaimana performa Jan Bisek di bawah Kivu. Kalau ngelihat Parma sih mestinya pertahanan Kivu itu lebih bagus. Bukan lebih bagus ya, relatif bagus. Nah, Jan Bisek ini siapa tahu bisa dipoles jadi pemain yang, apa ya, pemain yang bener-bener jadi bintang. Kalau ini kan masih rising star dia kan ya. Apalagi ada kabar tentang si Pavard. Nah, si Pavard ini agak agak pelik. Tempo hari dia memang kontroversial karena dia pulang duluan, Inter masih bertanding, dia main pedal, padahal dia pulangnya karena cedera. Oh, kabarnya Inter tidak akan mengenakan sanksi kepada Pavard, cuman apa yang terjadi di balik layar aku nggak tahu apakah benar-benar, "Oh ya nggak apa benar masih ada, kamu tidak dikasih sanksi tapi apa." Nah, apakah ada tapinya itu yang belum tahu, kita lihat aja gimana perkembangannya. Nah, kalau misalnya Pavard beneran dijual, maka mau tidak mau ya Inter nggak boleh jual Bisek. Soalnya
kalau idealnya sih menurutku Pavard yang tetap stay ya. Cuma kalau beneran dia dijual karena salah satu pihak, nah ini aku akan bahas nanti soal ruang ganti Inter ya. Katanya beberapa pemain setuju dengan tindakan Lautaro untuk calling out, kawan-kawannya yang dinilai tidak fokus dan sebagainya. Tapi cukup banyak pemain yang tidak suka dengan tindakan itu. Kabarnya Pavard adalah salah satunya. Pavard dan si, Thuram, salah satu di antara yang banyak itu, gitu Bro. Jadi kalau ini memang tidak bisa dijembatani lagi ya kemungkinan Pavard akan dijual, gitu. Nah berikutnya tentang ini menarik ini, ini adalah pemain yang namanya siapa namanya tadi aku lupa. Aduh, kok lupa banget aku. Asyari gitu. Nggak, nama Jasari tapi Ardon Jasari, ini dia Ardon Jasari. Nah, ini adalah target dari Milan. Jadi dia adalah target AC Milan. Klub Brugge mereka membicarakan tentang pembelian Alexander Stankovic, tapi Inter maunya jual dengan opsi buyback. Nah, tapi kemudian Inter menawarkan gimana nih? Aku kasih 30 juta tambah Alexander ya sorry, tapi aku minta si Jasari ini, Ardon Jasari ini. Nah masalahnya sekarang adalah kalau dari agennya dia bungkam. Ketika agennya itu kan datang ke markas Inter, ini ngomongin pembelian si Alexander Stankovic. Nah aku lupa Sky Sport Italia kalau nggak salah, pokoknya ada salah satu media yang memberitakan bahwa ternyata pembicaraan itu bukan sekedar ngomongin, pembelian Alexander Stankovic, tapi Inter ternyata berusaha membeli si Jasari ini. Cuman masalahnya ada 2, satu, klub Brugge tidak berniat menjual si Jasari, itu satu. Yang kedua, Jasari ini adalah seorang Milanisti garis keras. Enggak sih garis keras, maksudnya dari kecil dia adalah fans Milan. Sehingga kalau ke Inter sebenarnya susah, sama seperti kayak Tonali. Tonali dulu kan ya masih simpang siur sih. Kalau dari Tonali bilang bahwa dia begitu tahu bahwa Milan berminat membeli dia, dia katanya berhenti dengan Inter. Saya maunya ke Milan aja. Tapi ada yang bilang karena waktu itu Conte nggak cocok sama si Tonali. Entah mana yang benar aku nggak tahu. Yang jelas ini katanya ya seperti itu. Ini udah Milanisti bener-bener dari kecil dia fans Milan, nggak akan mungkin mau ke Inter. Tapi agennya tidak membantah. Nah, cuman ya aku bilang sih gini, namanya agen itu kan dia akan mendapat keuntungan kalau ada pemain yang pindah klub karena pasti dia dapat signing bonus juga, persentase lah dari signing bonus itu. Jadi siapa tahu dia ngerayu pemainnya, "Ah udahlah kamu ke Inter aja daripada di melon, main di Liga Champions kagak." Sorry ya ini banter-banter dikit ya. Kalau ada anak Milan yang nonton nggak usah marah. Nah berikutnya adalah berita tentang ini cukup menarik, Asensio. Oke. Nah, soal Asensio dia kan mulai kehilangan tempat di PSG dengan permainan udah tahu kan Real Madrid dibantai sama PSG. Dengan perkembangan PSG yang seperti ini, si Asensio ini semakin nggak dapat tempat. Karena kawan-kawan kalau melihat bagaimana PSG bermain, mereka mainnya fisik banget. Sedangkan Asensio ini aku ngelihat bukan tipe pemain yang ngandelin fisik. Sehingga ya kemungkinan besar dia udah nggak masuk di skemanya Luis Enrique. Itu yang pertama. Nah, kemudian kembali ke soal perubahan ini. Sebenarnya kalau aku punya ini enak banget ya. Apa namanya? Papan papan ini tuh, papan yang ada pemain-pemain itu, papan yang ada bulat-bulatnya itu untuk nunjukin pemain. Ini adalah begini, jadi dibayangkan aja pada saat aku ngomong. Semakin santer berkembang berita bahwa Kivu akan bermain dengan pola 3-4-2-1. Nah, di 3-4-2-1 ini Asensio dirasa adalah profil yang sangat masuk. Dia winger, tapi sebagai winger pun kan dia larinya nggak terlalu kenceng. Cuman kelebihan dia itu adalah dribblenya bagus. Dia dribble bagus, kemudian cutting in juga bagus. Dia punya placing shot juga bagus. Dribble one on one terutama ini pemain salah satu yang ya namanya jebolan Real Madrid. Sejelek-jeleknya jebolan Real Madrid pasti paling tidak rata-rata lah. So
Nah, di 3-4-2-1 ini dia bisa bermain sebagai gelandang serang. Dia adalah tipe gelandang kreatif yang bagiku sangat bisa mengisi posisi itu. Ini Asensio dia kontraknya tinggal 1 musim lagi. Tahun depan 2026 kontraknya akan berakhir. Sehingga kalau misalnya PSG udah nggak mau pakai dia, ini akan sangat tepat kalau dia dijual saat ini dan diperkirakan harganya itu sekitar 12 juta. Bagiku 12 juta untuk pemain sekelas Asensio itu harga yang ya gimana ya, kalau dibilang murah sih enggak, cuman Asensio ini bagus, tapi yang nggak cocok sama pelatihnya aja gitu loh. 12 juta, berapa? Ya benar 12 juta, usia 29 tahun, kalau dia lancar, dia bisa bermain 3 atau 4 tahun lagi di Inter. Bahkan kalau misalnya Inter pakai 2 tahun, 3 tahun, habis itu dijual 10 juta kayaknya masih laku. Ingat Darmian, Mkhitaryan udah 37 tahun masih bagus saja kan, ini baru 29 tahun. Cuman ya kembali lagi kan katanya si, apa namanya, Oak Tree itu kan nggak mau pakai pemain yang sudah ini kan sebenarnya bukan pemain tua, tapi Oak Tree itu pingin pemain muda yang masih punya ruang untuk berkembang gitu ya. Kalau pemain untuk ruang berkembang ya sekitar 25, 24, 26 masih bisa. Kalau 29 itu sudah ada di peak-nya. Jadi antara dia datar atau menurun nantinya. Kita lihat aja. Kalau aku Asensio mantap, aku setuju banget Asensio. Cuman ininya sih, si ini setuju apa enggak, si siapa namanya, Oak Tree itu. Nah, ini berita bagus untuk salah satu pemain yang merupakan idola sebagian Interisti. Kenapa aku bilang idola? Karena ini pemain sering banget muncul sebagai apa ya, super sub, jadi penyelamat. Kalau kawan-kawan ingat dia lawan Bayern Munchen cetak gol di menit-menit akhir, kemudian di liga juga sering. Di awal, bukan di awal, di pertengahan musim ketika Inzaghi pegang Inter, dia dikabarkan sudah nggak betah banget dan dia ingin pindah. Bahkan di musim dingin lalu dia katanya udah ingin ke Roma. Cuman sekarang dengan pergantian ke Kivu dan lagi-lagi dengan Kivu yang mau pakai 3-4-2-1, Fratesi ini dianggap pemain yang bisa bermain di posisi di belakang striker itu yang dua itu kan 3-4-2-1 kan satu striker tunggal kemudian dua di belakangnya. Aku pribadi Aku pribadi berpendapat pemain 3-4-2-1 itu kalau bukan pemain yang kreatif kayak Carboni, kayak Nikopas, kayak Mkhitaryan, itu mesti pemain winger yang dikonversi jadi gelandang serang. Sedangkan Fratesi ini aku ngelihat nggak jelas gitu loh. Fratesi ini aku lihat adalah pemain yang cocok di tim yang bermain dengan skema serangan balik karena dia ketika kita menyerang atau dari transisi dari bertahan ke menyerang itu aku lihat dia tuh sangat cepat mengambil posisi ke depan sehingga ya kalau kawan-kawan tahu sendiri kalau pemain yang tim yang serangan balik itu kan bola wah jauh ke depan. Nah, itu dia bagus sekali dalam mengantisipasi bola-bola seperti itu. Cuman dengan 3-4-2-1 kok aku kurang yakin ya. Tapi kabarnya Kivu melihat dia masuk di skema dia. Sehingga Inter bahkan alih-alih menjual Fratesi malah sedang bernegosiasi untuk memberikan kontrak baru terhadap Fratesi. Apalagi sekarang Fratesi ini dia sudah selesai ininya surgery-nya. Dikabarkan itu bahwa kemarin itu performa dia nggak sempurna, bukan nggak sempurna sih ya, nggak maksimal. Itu karena 2 faktor, karena kematian neneknya, kemudian karena ya dia ada hernia. Hernianya ini yang mengganggu karena belum benar-benar sembuh. Sekarang udah dioperasi, bisa diharapkan musim depan dia akan lebih bagus lagi gitu. Kasih wow dulu, kasih wow. Oke, berikutnya adalah sebagai penutup ini soal Hakan Çalhanoğlu. Ini aku ambil dari tiga berita, aku akan sampaikan jadi satu. Jadi intinya begini, ini sudah 2 hari lalu muncul beritanya bahwa Inter sudah berbicara dengan Galatasaray, sudah ada tawaran resmi dari Galatasaray. Masalahnya tawarannya ini benar-benar membagongkan.
Ada yang bilang tawarannya itu cuma 10 juta, ada yang bilang 15 juta. Yang manapun yang jelas ya sama-sama jauh di bawah angka yang diminta Inter. Dan Inter menarik diri dari negosiasi karena merasa ya kayak dagang gitu loh. Saya mau beli sapi, berapa sapinya? Sekilo, daging sapinya 70.000. Oh, saya mau nawar, bisa nggak 15.000? Nggak usah, sana pergi. Jadi nego pun udah nggak mau Inter gitu karena nawarnya keterlaluan. Dan ya seperti aku bilang sekelas Hakan Çalhanoğlu gitu loh. Masa 15 juta, 10 juta. Sehingga ya Inter memutuskan menarik diri. Dan Kivu kabarnya, kalau pada ini bedanya Kivu dengan zaman Conte ya. Ketika Conte masuk ke Inter itu ruang ganti Inter juga sedang pecah, itu antara Amerika Latin melawan Balkan. Akhirnya kalau Conte, dua-duanya ditendang, yang Icardi ditendang, Perisic juga ditendang. Nah, pendekatan Kivu itu beda. Dia meyakinkan manajemen, ya udah nggak usah dijual. Saya yakin bahwa saya bisa mendamaikan kedua pemain ini. Karena begini, Kivu ini kan pemain yang punya karisma dan dia punya reputasi sebagai salah satu skuad Inter ketika Inter treble, itu modal besar. Yang kedua, tentang kenapa Hakan dan Lautaro ini harus didamaikan. Karena dua-duanya sama-sama punya pengaruh. Betul Lautaro itu adalah pemain yang lebih senior, jauh lebih senior dibanding Hakan ya. Dia selisih 3 tahun kayaknya di Inter dan dia adalah kapten. Tapi seperti yang aku bilang di awal tadi, banyak pemain yang tidak suka dengan perkataan Lautaro di post match interview itu. Nah, kalau ini terbelah, ini kan susah. Beda kalau misalnya yang konflik itu striker dengan back. Ya bolehlah nanti pelan-pelan baikan gitu. Tapi ini striker dengan gelandang sama-sama punya pengikut. Aduh, ini bakalan susah. Jadi harus didamaikan menurutku. Eh Hakan dengan posisi dia sebagai gelandang bertahan sekaligus sebagai playmaker, aliran bola ke depan itu sangat penting. Kalau dia nggak suka dengan strikernya, nanti harusnya dia ngumpan ke Lautaro, dia umpan ke sayap atau bahkan back pass kan. Sehingga bagiku ini harus apa ya, harus didamaikan segera. Dan menurutku, ini kalau menurutku pribadi, kalau kawan-kawan punya pendapat beda silakan. Eh, Lautaro sebaiknya berbesar hati meminta maaf. Kenapa aku bilang begitu? Karena bagiku susah menyalahkan Hakan. Pemain yang ingin pindah itu sah-sah saja. Dari segi tindakan, aku ngeliat nggak ada yang salah. Dia tidak bilang bahwa saya ingin pindah, dia tidak menekan saya ingin pindah, enggak. Dia diam. Bagiku diam itu sebenarnya tindakan yang normatif supaya ini dengan apa ya? Dengan persepsi bahwa dia memang ingin pindah. Kalau dia ngomong, salah ngomong nanti bisa jadi kompor meleduk. Tapi kalau dia membantah nanti jadinya bohong. Jadi dengan diam, menurutku itu sudah pas. Cuman kan masalahnya adalah media yang terlalu memblow up, kemudian Lautaro yang emosi jiwa. Dan di sisi lain aku melihat sepertinya apa yang diungkapkan Lautaro itu adalah venting the anger, meluapkan kekesalannya karena ya banyak pemain Inter yang main yang nggak maksimal. Kemudian Hakan ini aku melihat agak menjadi korban. Kenapa aku bilang agak menjadi korban? Karena dia yang paling bisa jadi sasaran empuk. Karena rumornya ini yang main jelek itu kan sebenarnya bukan Hakan aja gitu loh. Bahkan arguably Lautaro pun di beberapa pertandingan di Piala Dunia antar klub itu juga mainnya nggak bagus. Tapi kan kita memaafkan karena walaupun dia mainnya nggak bagus, tapi dia at least memperlihatkan kengototannya gitu loh. Nah, di sini bukan cuma Hakan yang jelek, tapi dia yang paling kena sasaran sehingga dia tersinggung banget.
Cuman ya aku bilang bukan sepenuhnya salah Hakan, tapi ada juga salahnya kan. Bagiku yang benar-benar tidak etis itu adalah ketika dia berlibur itu, yang istrinya posting foto liburan itu. Mestinya okelah kalau mau berlibur, ya nggak usah pengumuman ke sana kemari di Instagram gitu loh. Ini kan zamannya medsos beda kayak dulu, kalau kayak dulu orang nggak tahu kan, kalau sekarang bukan hanya orang jadi tahu, ini taunya dari si istri sendiri, gitu sih. Menurutku sebagai seorang kapten, sebaiknya Lautaro menunjukkan jiwa besar, karena seperti yang aku bilang dua-duanya sama-sama punya pengikut. Kalau Lautaro sudah minta maaf, mau nggak mau yang merupakan apa ya, dalam tanda kutip pengikutnya Lautaro kan, wih, kapten kita aja udah minta maaf, ya udahlah kita damai. Itu satu, kemudian yang pengikutnya Hakan kan juga malu kan, "Wih ini kapten lu sampai berbesar hati minta maaf, masa kita masih masih ngambek sampai sekarang?" Itu kalau menurutku. Nah, kemudian ada komentar yang cukup menenangkan juga dari agennya Lautaro. Dia bilang bahwa, itu terjadi di lapangan, ya tidak usah diperpanjang, menurutku hal-hal seperti ini yang wajar saja gitu loh. Tidak usah didramatisir, karena terus terang aja selama ini yang mendramatisir yang media. Dan juga ya, apa namanya ya, fans juga seperti yang aku bilang sekarang ada zaman medsos, fans itu banyak yang komen-komen di medsosnya Lautaro, di medsosnya Hakan, ada kecaman, orang dikecam tambah kesel, tambah marah itu sih. Kalau menurutku sekarang ya itu sih. Kalau Hakan, aku ngerasa Hakan kecil kemungkinannya dia minta maaf, karena secara teknis dia nggak ada salah gitu, orang orang pingin pindah sah-sah aja, dia nggak ada komentar apa-apa. Paling ya kesalahannya ya berlibur aja, itu pun menurutku nggak etis. Bukan kesalahan yang apa ya, bukan kesalahan yang harus dihukum berat gitu. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana tentang perseteruan antara Lautaro dan Hakan? Kalau menurutku, semua ini akan berakhir dengan baik kalau Lautaro minta maaf, gitu sih. Tapi kalau Lautaro nggak minta maaf ya udahlah, mungkin nanti bisa jadi hal ini akan apa ya, kalau orang kesel itu kan seiring dengan berjalannya waktu, ya keselnya hilang-hilang sendiri, baru kemudian ingat, "Wih kita dulu temenan, kita dulu kemana mana bareng, makan bareng, pas ngegol selebrasi bareng." Bisa juga kan, karena kadang-kadang ada orang yang sekarang lagi kesel udah diam aja dulu, nanti keselnya udah hilang, pas ketemu di jalan, "Ayo ayo ngopi ngopi." Nggak perlu ada kayak, "Aku minta maaf ya waktu ini." Nggak, ya udah berjalan secara natural aja gitu. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Aku minta maaf ya karena berapa ya, 3 hari apa 2 hari ini nggak bikin konten. Ya ada kesibukan lah. Oke, ciao guys, sampai jumpa.